Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Hadi yang pastinya akan menemani Anda untuk sekitar 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas mengenai binary search. Jadi semoga di masa pandemi ini Anda tidak bosan-bosan untuk melihat informasi-informasi terbaru mengenai struktur data. Jadi langsung saja kita akan mulai pada materi yang pertama. Ini kalau kita lihat, kita kembali lagi ke flashback yang kemarin. Jadi teknik pencarian pada array yang telah terurut ini memungkinkan dalam pencarian elemen tertentu dengan cara yang lebih efektif dan efisien, lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pencarian elemen dalam array yang belum terurut. Jadi kalau kita lihat di sini, beberapa metode pencarian antara lain linear search, binary search, recursive binary, serta jump search. Namun kali ini saya akan membahas mengenai binary search. Kalau kemarin ada linear search, kita akan mencoba mengupas mengenai konsep dari binary searching-nya. Seperti itu. Jadi pada binary search, ini metode yang atau cara kerja dari metode ini dapat dibayangkan dengan mencoba menebak bilangan di antara angka 1 hingga 100. Kalau kemarin kan berurut. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 1, 5, 7, 9 itu diurut untuk penebakannya. Kalau ini kita akan mengambil nilai tengahnya. Jadi dalam setiap menebak sebuah angka akan diketahui apakah tebakan itu benar, terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga tebakan terbaik saat pertama kali adalah angka 50. Jika tebakan terlalu tinggi, maka akan ditebak angka 25. Sementara jika tebakan tersebut terlalu rendah, maka akan ditebak angka yang ke 75. Ini bisa kita lihat di sini. Setiap kali tebakan akan selalu dipilih titik tengah. Ya. Setiap tebakan, misal saya punya angka 1 sampai 90, ini akan selalu dipilih titik tengah dengan menyesuaikan batas bawah dan batas atas bilangan. Jadi bergantung pada tebakan yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, seperti itu. Jadi kalau nilai 1 sampai 90, nilai tengahnya adalah 55. Kemudian kita lihat di iterator yang kedua, karena nilainya yang dicari adalah terlalu rendah dari 55, maka otomatis dia akan bergeser antara 1 dengan 55. Kemudian ketika nilai 7 ini terlalu rendah juga, maka otomatis dia akan maju dan dijadikan nilai yang ke tengahnya antara 55 dan 7. Maka otomatis diketahui nilai yang langsung ditemukan adalah nilai 13. Jadi untuk dapat mengimplementasikan binary search, nilai pada array ini sudah harus terurut. Jadi cara mengurutkannya kemarin kita sudah bisa melihat ya, mulai dari menggunakan sorting, bisa pakai bubble sort dan lain sebagainya. Maka untuk kasus ini ketika kita harus mencari binary search, maka otomatis Anda harus mengurutkan dulu. Ya kalau bilangannya antara 1 sampai 10 itu tidak terlalu besar. Tapi kalau bilangannya sudah mencapai puluhan ribu, maka otomatis yang diurutkan itu juga akan sangat besar. Kemudian langkah pertama dalam algoritma ini adalah menentukan batas bawah minimal dan batas atas maksimalnya. Jadi selanjutnya ditentukan batas tengah mid dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawah. Ya. Jadi langkah pertama tadi adalah menentukan batas bawahnya berapa minimalnya dan batas atasnya berapa maksimalnya, dan kemudian dapat ditentukan batas tengah dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah dibagi 2. Dalam rumus matematika dituliskan dengan mid sama dengan max plus min per 2. Ya. Langkah selanjutnya
adalah membandingkan data pencarian. Jadi nilai dengan elemen yang ditunjukkan oleh batas tengah mid ini berapa. Jika sama, proses pencarian selesai. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari titik tengah, batas atas dihitung dengan mengurangi sebesar satu posisi dari titik tengah. Ya. Dipahami benar kalimat ini? Jika sama, proses pencarian selesai. Jika nilai yang dicari ini lebih kecil dari titik tengah, jadi misal nih ada satu deret, ya satu deret. Jika yang dicari itu nilainya lebih kecil dari titik tengah, saya kan sudah punya titik tengahnya nih. Jika lebih kecil, maka otomatis batas atas dihitung dengan mengurangi sebesar satu posisi dari titik tengah. Sehingga sebaliknya jika nilai yang dicari lebih besar dari titik tengah, batas atas dihitung, batas bawahnya dihitung dengan menambahkan satu posisi dari titik tengahnya. Seperti itu. Jadi algoritma binary search ini akan berulang hingga batas bawah min sama dengan batas atas maxnya. Yang berarti pencarian telah selesai. Dalam hal ini, maka data yang dicari tidak akan ditemukan. Ini sebagai contoh kasus yang pertama. Jadi contoh data yang sudah terurut A1, 3, 8, 13, 17, 18, 25, dan 57. Dalam array ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kasus yang pertama kita adalah mencari nilai yang 13. Ya. Jadi yang left adalah 0, indeks minnya ini adalah array yang ke 0, dan indeks right-nya atau indeks max-nya ini adalah nilai yang array ke 7, yaitu 57. Jadi untuk melakukan looping kita harus mencari nilai tengah, mid. Middle sama dengan left plus right atau min plus max per 2. Jadi 0 tambah 7 bagi 2. Ya. Jadi kalau kita lihat ini 0 tambah 7, 7. 2 adalah nilainya adalah kurang lebih 3 B atau dia ada di dalam posisi yang ke-3. Seperti itu ya. Kemudian juga kita lihat T mid atau middle A3 ini nilainya adalah 13 ya. Pada loop pertama data langsung ditemukan ya. Jadi kalau looping pertama ini data ditemukan ya sudah, berarti outputnya adalah array index yang ke-3 seperti itu. Ini kan sudah ditemukan nih, karena kita nyarinya 13 ya, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini langsung ketemu, berarti otomatis data selesai. Bagaimana kalau data yang pertama tadi tidak ditemukan? Nah, ini ada di kasus yang kedua. Kita mencoba mencari indeks atau nomor yang 17. Jadi jika min-nya ini adalah 0, right-nya adalah 7, jadi array ke 0 dan array ke 7, maka untuk mencari nilai middle-nya, ini adalah left plus right div 2. Ya, otomatis 3, 13, kalau kita ulang seperti tadi, ini adalah sebagai middle. Jika middle atau nilai dari 13 lebih kecil daripada value yang dicari atau value-nya sama dengan 17 ya, data belum ditemukan, berarti left mid plus 1 ya, sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi jika dia lebih kecil atau nilainya ini lebih kecil dari nilai yang dicari ini lebih besar daripada nilai middle-nya, maka otomatis dia akan mencari yang ke kanan, tambahkan 1, otomatis adalah 4 ya. Kemudian kita lihat lagi untuk nilai middle-nya left plus right div 2, jadi 4 plus 7 ya. 4 plus 7 bagi 2 sama dengan 5 ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 12 bagi 7 sama dengan 5 atau lebih dari, kurang dari 6 di tengah-tengahnya ya. Jadi T middle A sama dengan 18, poin dari 5. Jika poin dari 18 ini lebih besar dari value yang ke-17, maka data juga belum ditemukan, berarti right sama dengan mid min 1 ya. Jadi kalau kita lihat sama dengan 5 min
1, sehingga nilainya adalah 4. Jadi kalau kita lihat nilai 4 ini sudah temu ya, atau targetnya target yang keempat. Baru nanti dihitung lagi. Untuk middle left plus right div 2 sama dengan 4 plus 4 bagi 2 sama dengan 4. T middle A 4 sama dengan 17. Jika 4 atau middle-nya ini 17 sama dengan value yang ke-17 atau data sudah ditemukan, maka otomatis target terpenuhi dengan output nilai yang ke indeks array yang ke-4, seperti itu ya. Ini juga sama di kasus yang ketiga. Ini kan ada, kalau yang kita cari adalah nilainya 2, ini kita kasusnya tidak ditemukan ya. Left 0, right 7 ya. Jadi middle-nya adalah left plus right div 2 sama dengan 0 plus 7 bagi 2. Masih 3 tadi. Jika nilai yang ke-13 ini lebih besar daripada nilai 2, data belum ditemukan ya. Lebih besar kan belum ditemukan ya. Nah, berarti right sama dengan middle-nya plus min 1. Jadi 3 min 1 sama dengan nilai yang ke-2. Kemudian nilai yang kedua ini tadi kita cari juga nilai middle-nya 0 dan 2, maka otomatis ketemu nilai 1, yaitu 3. Jika nilai 3 tadi lebih besar daripada value-nya nilai 2, data juga belum ditemukan. Berarti mid-nya adalah min 1. Akhirnya adalah 1 min 1 adalah 0. Nah, kemudian di mid 0, kita lihat 0 apakah sama dengan 1 atau lebih kecil daripada value-nya yang 2. Ya, data yang ditemukan, data juga belum ditemukan. Maka otomatis sama dengan 0 plus 1, di mana nilainya adalah 1. Dan 1 sendiri tidak bisa dijalankan karena 1 lebih dari 0, sehingga loop akan berhenti di looping yang ketiga, sehingga data tidak dapat ditemukan. Ini jika kasus data tidak bisa ditemukan, seperti itu. Jadi kita akan coba lanjut lagi untuk membuat pseudocode dari inti dari binary searching. Ini kalau kita lihat adalah nilai maksimal sama dengan array plus length dikurangi 1. Nilai maksimal. Dan nilai minimalnya ini adalah 0. While minimal lebih kecil atau sama dengan max. Tuh, kemudian juga mid-nya sama dengan max plus min per 2. Dan if array middle-nya sama dengan s value atau nilai dari value-nya tadi yang kita cari, dan return true, berarti dia benar. Namun jika nilai value-nya ini lebih kecil, maka otomatis max mid min 1 sama seperti perhitungan tadi. Dan jika salah, min sama dengan mid plus 1. And will return false. Jadi sama seperti itu ya. Nah, jadi untuk itu kita coba akan mempraktekkan langsung. Anda bisa membuka di Visual Studio Code-nya. Nah, ini Anda siapkan dulu. Saya di sini akan membuat index.html ya. Jadi di index.html ini saya ingin membuat HTML-nya dulu. Terserah Anda mau menempatkan index.html ini di mana ya. Digital binary search. Kemudian di sini kita coba membuat nggak apa-apa ya, kita kasih nama main.js ya. Berarti otomatis di sini kita akan membuat file bernama main.js. Dia akan terkoneksi. Di sini dalam kita buat form. Ini hampir sama ya kemungkinan ya dengan yang di pertama, searching yang pertama kemarin. Kita buat dulu label. Data yang dicari
kemudian dari data yang dicari ini, maka kita akan menambahkan inputan. Inputan yang kita cari di sini adalah nilai dari kita coba buat inputan. Di sini inputannya tipenya adalah teks ya. Kemudian kita buat ID sama dengan txt cari, dan size nya nilainya adalah 10. Setelah itu kita tambahkan lagi inputan. Ini tipenya button ya. Kita buat tipe button dengan value tampil data, dan ketika dilakukan on click maka otomatis yang akan tampil adalah binary search dengan inisial yang di bawah adalah txt cari dot value. Dan kita kasih BR, kita kasih jarak spasi satu baris bawah, tambahkan juga label dan klik intinya adalah label hasil, dan kita klik BR satu garis ke bawah. Nah, ini nanti juga Anda bisa mencoba menjalankan dulu ya. Ini konsepnya juga bersama dengan yang pertama atau yang data yang kemarin ya, di pertemuan kemarin ya. Kalau kita lihat, nah, ini setelah saya jalankan ada data array ya. Ini data array ini adalah label yang hasil yang akan kita tampilkan atau kita sesuaikan. Kita akan mencoba membuat index atau main.js nya, dan di dalam main.js kita akan mengisi nilai dari atau variabelnya. Ini ada variabel var sama dengan data array, sama dengan kita buat nilai di sini. Ini Anda bisa mengcopy paste atau nilai dengan indeks yang sama ya, array yang sama dengan yang kemarin sebagai uji coba. Kemudian juga dokumen.write, ini yang akan kita tampilkan data arraynya. Nilainya adalah seperti yang di atas. Dan juga dokumen.writeIn, write in di data array, convert ke string, array itu string. Kemudian kita masuk lagi di functionnya. Kita coba buat function binary search seperti yang sudah kita gunakan tadi. Dan di dalam sini kita tambahkan data cari. Jadi kita tambahkan parameter data cari atau, dan nilai dari indeks awalnya kita menentukan nilai indeks awal ya. Ini sama dengan
0. Indeks awal kan 0 ya. Kemudian juga di variabel indeks akhirnya, indeks akhir sama dengan data array dot length atau panjangnya min 1 kurang 1. Kemudian di variabel middle atau indeks tengah, kita tentukan dulu, namun kita deklarasikan hasilnya di dalam perulangan ya. Kemudian juga di variabel hasil ini kita tentukan dulu bahwa hasil selalu salah, variabel hasil. Baru kita rubah buat while. While indeks awal lebih kecil atau sama dengan indeks akhir, maka otomatis di sini kita buat statement indeks tengah. Ini nilainya adalah math.true. Kita bulatkan ya. Dan kemudian dalam indeks tengah ini kita tambahkan lagi indeks akhir, nilai indeks akhirnya ini plus indeks awal dari indeks tengah atau middle. Kemudian kita tambahkan lagi statement di bawahnya dari perulangan ini. Jika data array tadi atau di indeks tengahnya sama dengan data yang kita cari atau data cari, maka kita buat statement lagi, hasilnya adalah true. Dan jika hasil true, maka otomatis break, dia akan berhenti melakukan ulangan statement. Namun else if, jika data carinya ini tadi lebih kecil dari data array, data array di indeks tengahnya, maka otomatis indeks akhir seperti di pseudo-debatnya tadi ya, ini sama dengan indeks tengah min 1. Dan jika salah, otomatis indeks awal sama dengan indeks tengah min plus 1. Seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah statement ini selesai, ini ada suatu tambahan lagi nih. Jika statement selesai, kemudian kita tambahkan lagi if, jika hasil tadi itu sudah bernilai true atau sama dengan true, maka kita akan mencoba menuliskan bahwa dokumen get element by id tuliskan pada model sheet inner HTML sama dengan
data ditemukan pada indeks yang ke tambahkan indeks tengahnya. Di indeks tengahnya berapa? Kemudian jika statementnya ini adalah salah, otomatis kita tambahkan dokumen.getElementBID. Kita masukkan di label hasilnya juga. Label hasil HTML sebetulnya data tidak temukan. Selesai. Dari sini nantinya Anda akan mencoba untuk menjalankan dari statement ini. Anda bisa mencoba menjalankan ya di browsernya tadi. Kita akan lihat dari data ini. Nah, coba saya besarkan dulu ini ya datanya ya. Misal data yang kita cari adalah nilai yang ke-16. Coba tampilkan. Maka data ditemukan pada indeks yang ke-5. Kalau kita hitung, ini ada indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya dari awal ini adalah array yang ke-0 gitu ya, sampai yang ke-5. Misal kita cari yang 82, dia ada indeks yang ke-15. Dan jika nilainya adalah salah, misal kita cari nilainya adalah yang ke-91, kita lihat 91 tidak ada ya. Nah, maka data tidak ditampilkan. Dan kita juga bisa mencoba ya, kita akan mencoba bagaimana jika nilainya ini dia bernilai tidak terurut. Ini jadi permasalahan. Jika nilainya tidak terurut, apakah dia bisa dijalankan juga gitu ya? Kita bisa mencobanya ya. Jika nilainya ini tidak terurut, berarti kita harus merubah parameternya ya. Apa data tidak terurut? Kita akan mencoba nilai dari parameternya. Ini nanti juga akan menjadi suatu tugas bagi Anda. Jadi Anda juga harus bisa mencoba membeda-bedakan, memilah, dan juga nantinya bagaimana step by step ini bisa berubah atau bisa sesuai dengan aturannya. Gitu ya. Jadi jangan lupa terus belajar. Akan ada tugas nantinya juga di ujian akhir semester. Ini tugas juga akan saya buat tugas project yang intinya nanti akan mencakup keseluruhan dari sistem yang Anda atau materi yang sudah Anda pelajari. Pastinya berkaitan dengan array. Nah, dari itu Anda juga harus mencoba untuk melakukan atau membuat atau mencoba mengaplikasikan dari sistem ini ya. Jadinya penggabungan, pengembangan ini sangat diperlukan supaya nanti juga ketika nanti Anda membuat sistem, Anda bukan hanya membuat sistem yang biasa, tapi Anda bisa mengembangkan menjadi sistem yang luar biasa. Sekian dari saya. Semoga nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di subscribe dulu ya, jangan lupa channelnya Raden Sumitro ya. Jadi juga kita ketemu lagi pada materi minggu depan, pastinya juga dengan sesuatu hal yang lebih menarik lagi, atau mungkin ini di pertemuan yang usai ya,
mengenai struktur dana. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.